Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah, jamaah sekalian semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita setiap Seninnya di Masjid Darun Najah dari kampus STPN yang membahas kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih membahas pembahasan yang sama, yaitu tentang kitab Thaharah babul miyah, pembahasan bersuci, itu sampai bab masih tentang air. Dan insyaallah kita akan masuk saat ini tentang masalah sesuatu yang terpotong dari hewan hidup maka dia dihukumi sebagai bangkai. Sesuatu yang terpotong dari hewan yang hidup itu dihukumi sebagai bangkai. Baik, hadis yang dibawakan pada kali ini, kesempatan kali ini, yaitu hadis nomor 15 an Abi Waqid Al-Laitsi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maquti minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun akhrajahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa hasanahu wal lafz lahu. Yaitu diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, segala sesuatu yang terpotong dari bahimah, dari sapi maupun kambing, yaitu dari hewan ternak, wa hiya hayyatun, sedangkan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup, maka yang terpotong tadi dihukumi bangkai. Kami ulang, ya, segala sesuatu yang terpotong dari hewan ternak, ya, dari hewan ternak, sedangkan dia dalam keadaan hayyatun, dalam keadaan hidup, maka yang terpotong tadi dihukumi bangkai. Hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya, dan lafaznya itu adalah lafaz Imam Tirmidzi. Ikhwan fillah, perlu diketahui bahwasanya hadis ini sebenarnya kaitannya dengan makanan ataupun dengan hewan buruan, ya, dengan makanan ataupun dengan hewan buruan. Dan barangkali Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memasukkan hadis ini ke dalam pembahasan air karena beliau ingin menyinggung bagaimana jika ada potongan dari hewan, ya, yang bangkai tadi itu masuk dalam air, apakah air tersebut jadi najis ataukah tidak. Jadi kaitannya di sini bagaimana jika potongan dari hewan tadi itu masuk dalam air, apakah itu jadi najis ataukah tidak. Nah, kita lihat di sini. Jadi segala sesuatu yang terpotong dari hewan, yaitu hewan ternak sedangkan dia dalam keadaan hidup, yang misalnya di sini adalah telinganya itu dipotong atau bagian kakinya itu dipotong atau terpotong, ya, bagian kakinya terpotong dan dia masih dalam keadaan hidup, maka bagian yang terpotong tadi, yaitu telinganya ataupun kakinya yang dalam keadaan terpotong tadi, dihukumi bangkai. Ya, bagian yang terpotong tadi dihukumi bangkai. Dan sekali lagi, yang namanya bangkai di sini adalah sebagaimana diterangkan sebelumnya, yaitu segala sesuatu, yaitu setiap hewan yang disembelih bukan lewat jalan yang syar'i. Dan termasuk dalamnya di sini adalah bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup, itu juga dihukumi bangkai. Namun ingat, ini kaidahnya berlaku untuk hewan yang ketika dia itu mati dalam keadaan bangkai dihukumi haram. Ya, yaitu dia mati dalam keadaan bangkai dihukumi haram. Sedangkan hewan yang dalam keadaan bangkai masih dihukumi halal, maka bagian yang terpotongnya juga tetap halal. Ya. Sekali lagi, ini berlaku untuk hewan yang ketika matinya dalam keadaan bangkai maka dihukumi haram,
ya, dalam keadaan bangkai dihukumi haram, maka kalau ada bagian yang terpotong maka juga dihukumi bangkai atau haram. Sedangkan kalau dalam keadaan bangkai sudah dihukumi halal, seperti apa kemarin yang dalam keadaan bangkai dihukumi halal, ada dua, apa? Bangkai ikan dan belalang, ya, dua maitatani yang dihalalkan. Uhilat lana maitatani, dihalalkan bagi kami itu dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Maka meskipun terpotong ketika dia itu hidup, maka tetap dihukumi halal. Ini berlaku untuk hewan, ya, yang ketika mati dalam keadaan bangkai dihukumi haram. Sekali lagi, ini berlaku untuk hewan yang ketika mati dalam keadaan bangkai itu dihukumi haram. Misalnya, ya, sapi atau kambing ketika dia itu kena penyakit mati dengan sendirinya tanpa penyembelihan, maka dia dihukumi haram. Kalau ada bagian telinganya atau kakinya yang terpotong, ya, maka juga dihukumi haram karena dia sebagai bangkai. Namun ini tidak berlaku untuk ikan, tidak berlaku untuk belalang. Ya, sekali lagi ini tidak berlaku untuk ikan atau setiap hewan air, ataupun ini tidak berlaku juga untuk belalang. Karena kalau belalang bangkainya saja halal. Ya, maka kalau misalnya ikan ada bagian siripnya itu yang terpotong atau bagian sampingnya itu yang terpotong, ya, ketika dia itu masih hidup, maka itu masih tetap halal dan suci. Ya, sekali lagi itu masih tetap halal dan suci. Begitu juga dengan belalang. Jadi dapat kita rinci, ya. Jadi dua. Yang pertama, hewan yang bangkainya itu haram. Hewan yang bangkainya itu haram, maka bagian yang terpotongnya dihukumi bangkai. Ya, hewan yang bangkainya itu dihukumi haram, maka bagian yang terpotongnya dihukumi bangkai, dan bangkai itu jelas haramnya. Kemudian yang kedua, hewan yang bangkainya dihukumi halal. Hewan yang bangkainya dihukumi halal, maka bagian terpotongnya itu dihukumi halal juga. Ya, bagian terpotongnya juga dihukumi halal. Begitu juga ya untuk manusia. Manusia itu dalam keadaan bangkai, manusia kan nggak disembelih kan ketika mati, ya kan? Dalam keadaan bangkai itu dihukumi, ya, suci. Ya, ini dihukumi suci. Ya, makanya masih bisa disentuh ketika matinya, itu dihukumi suci. Maka kalau misalnya ketika hidup telinganya itu ada yang terpotong, maka telinga terpotong ini masih suci. Ya, telinga terpotong ini masih suci. Jadi di sini bahasanya itu bukan halal haram di sini maksudnya, ya, tapi bahasanya sih adalah suci ataukah tidak. Jadi saya ulangi tadi kaidah tadi. Yang pertama, ya, jika hewan dalam keadaan jika hewannya bangkainya itu suci atau halal, maka bagian terpotongnya itu suci dan halal. Maka bagian terpotongnya suci dan halal. Saya ulang, yang pertama, jika hewan yang bangkainya itu suci dan halal, maka bagian terpotongnya juga suci dan halal. Bagian terpotongnya ketika dia hidup suci dan halal. Kemudian yang kedua, jika hewan tersebut bangkainya itu haram, ya, jika hewan tersebut bangkainya itu haram, maka bagian yang terpotong ketika dia itu hidup juga dihukumi haram dan, ya, tidak dihukumi haram dan tidak suci alias najis. Nah, beberapa faedah hadis. Yang pertama, karena dalam hadis ini dijelaskan tentang masalah hukum syar'i yang masih dibingungkan oleh sebagian orang. Maka hadis ini menunjukkan yang pertama, hendaklah setiap orang yang berilmu menjelaskan, hendaklah orang yang berilmu itu menjelaskan perkara yang tidak diketahui atau hukumnya itu masih samar di tengah-tengah orang awam. Yang hukumnya masih samar di tengah-tengah orang awam.
Ya, hendaklah setiap orang yang berilmu itu menjelaskan tentang hukum ya yang masih samar di tengah-tengah orang awam. Karena di sini muncul jawaban tadi itu setelah Nabi SAW di tengah-tengah beliau itu muncul permasalahan seperti itu ya, tentang bagian hewan yang terpotong tadi. Kemudian Nabi SAW itu katakan setiap hewan ternak yang terpotong ketika dia itu masih hidup, maka itu bagian tubuhnya tadi dihukumi bangkai atau maitah. Kemudian yang kedua, setiap bagian hewan yang terpotong ketika dia hidup, setiap bagian hewan yang terpotong ketika dia itu hidup dihukumi seperti bangkainya. Apalagi di sini, ya, apakah di sini perbolehkan atau tidak? Kalau yang jelas, kalau itu cuma sekedar main-main saja ingin menyakiti binatang, kemudian dipotong telinganya, ya, potong telinganya atau potong kakinya, tidak ada manfaat apa-apa, maka seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, para ulama mengecualikan untuk hewan yang bangkainya itu halal dan suci. Para ulama itu mengecualikan untuk hewan yang bangkainya itu halal dan suci, yaitu untuk ikan dan belalang. Untuk ikan dan belalang yang tidak termasuk dalam hadis ini. Untuk ikan dan belalang tidak termasuk dalam hadis ini. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keberapa? Yang keempat, dikecualikan juga jika yang terpotong itu rambut dan bulunya. Jika yang terpotong itu rambut dan bulunya. Misalnya kambing punya rambut atau bulu, kita cukur. Nah, di sini tidak termasuk dalam hadis tadi. Artinya bulu dan rambutnya ketika terpotong tadi sengaja kita cukur, itu tetap masih dalam keadaan suci. Ya, bulu tadi ini masih dalam keadaan suci asalkan ya pokok dari bulu tadi, maksudnya akar dari bulu tadi atau bagian-bagian yang lainnya, kulitnya itu juga tidak ikut tercabut, cuma bulunya saja. Kulitnya itu tidak ikut tercabut, cuma bulunya saja. Maka ini tidak termasuk dalam hadis tadi. Ya. Jadi yang ke faedah yang keempat, bahwasanya untuk rambut dan bulu ini tidak termasuk dalam hadis ini, artinya masih tetap dikatakan suci. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi. Hadis nomor 16 dan masuk ke bab yang baru, yaitu babul aniyah, yaitu tentang bejana. Ya, bab tentang bejana. Dikatakan dalam hadis ini, ya ini tentang masalah bejana. Manakah bejana yang diharamkan? Bejana atau wadah yang diharamkan ketika kita itu berwudu atau ketika kita itu bersuci. Apakah boleh menggunakan bejana ini ketika kita menaruh air di bejana tersebut ataukah tidak? Mana saja bejana yang diharamkan atau tidak boleh digunakan? Maka di sini ditunjukkan dalam beberapa hadis. Ibnu Hajar itu bawakan hadis yang pertama dalam babul aniyah atau hadis nomor 16, yaitu an Hudzaifah ibn al-Yaman qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, janganlah kalian itu minum dari bejana atau dari wadah emas dan perak, dan janganlah kalian makan di piringnya atau di wadahnya. Fa innaha, karena bejana semacam itu adalah lahum, yaitu untuk orang-orang kafir di dunia, walaupun fil akhirah, sedangkan ya bagi kalian nanti bejana emas dan perak itu adalah untuk kalian di akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ingat istilah muttafaqun alaih menurut Ibnu Hajar ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini intinya di sini membicarakan tentang masalah wadah atau bejana yang bisa kita gunakan untuk menampung air. Sekali lagi di sini kita bahas tentang wadah atau bejana yang bisa kita gunakan untuk menampung air. Apakah boleh untuk seluruh wadah? Apakah boleh untuk seluruh bejana? Ataukah ada pengecualian dalam hal ini? Ingat, asalnya setiap bejana ya dari jenis apapun itu boleh digunakan kecuali yang diharamkan. Sekali lagi, bejana apapun atau wadah apapun ya kaidahnya setiap bejana itu hukum asalnya itu boleh digunakan atau hukum asalnya adalah suci. Setiap bejana itu hukum asalnya adalah suci sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, di sini dikecualikan atau yang ada pengharamannya itu adalah jika menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya, ini berlaku, ingat ya, ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Hukumnya itu sama. Laki-laki tidak boleh menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak, begitu juga dengan perempuan tidak boleh menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak. Ini hukumnya sama, tidak dibedakan kecuali dalam masalah perhiasan. Kalau dalam masalah perhiasan, bolehkah laki-laki itu menggunakan emas? Ini tidak diperbolehkan. Itu cuma perhiasan bagi perempuan. Bolehkah laki-laki menggunakan perak? Ya, ini baru diperbolehkan. Ya, begitu juga perempuan juga boleh menggunakan perak. Jadi di sini tidak berlaku, ya. Artinya di sini tidak berlaku larangan tadi itu khusus untuk laki-laki saja. Tetap larangan menggunakan bejana emas dan perak ini berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Apa hikmahnya di sini? Di antara para ulama itu mengatakan kok sampai bejana emas dan perak ini diharamkan karena bentuk menggunakan menggunakan bejana emas dan perak ini adalah bentuk ya hura-hura atau foya-foya. Ya, dan ia dilakukan dalam rangka sombong. Kalau orang kita lihat datang ke rumahnya kemudian kita dilayani ya dengan ada sendok dari emas atau ada piring dari emas atau gelasan dari emas, ini menunjukkan bahwasanya orang ini terlalu mewah hidupnya, terlalu berfoya-foya hidupnya. Ya, hidupnya terlalu berfoya-foya. Kemudian di samping itu juga seperti ini, kalau yang datang itu orang miskin, ini semakin mengecilkan hati orang miskin. Ya, orang kaya kok sampai piring saja itu kok dari emas. Ya, kok sendoknya saja itu dari emas. Ya, pasti hatinya itu akan semakin kecil. Artinya ya masa kita disepelekan seperti itu, emasnya saja kok jadikan piring. Ya, asalnya kalau emasnya jadi perhiasan mungkin hal yang wajar, tapi kalau ini jadikan piring, hal-hal yang sepele seperti ini saja pakai piring, ini menunjukkan itu kesombongan dirinya, atau ini sampai juga berpengaruh pada orang miskin. Orang miskin itu jadi kecil hatinya. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, kita dapat membuat faedah, yaitu diharamkannya bejana emas dan perak. Diharamkannya bejana emas dan perak, bejana atau wadah emas dan perak. Kemudian yang kedua, tidak dibedakan bejana atau wadah kecil maupun wadah besar, tetap sama-sama haram. Tidak dibedakan antara wadah yang kecil dan wadah yang besar. Semuanya sama-sama diharamkan. Meskipun di sini bentuknya cuma sendok kecil, ya, sendok kecil, ini dihukumnya haram. Sebagaimana juga kalau ada pada gelas atau teko yang besar, semuanya terbuat dari emas, juga dihukumnya haram. Kemudian yang ketiga, larangan ini berlaku untuk wadah makanan dan minuman, juga untuk tujuan lainnya. Ya.
wadah makanan ini berlaku untuk wadah makanan dan minuman, juga untuk wadah yang lainnya. Semisal dia pakai emas dan perak untuk penyimpanan wadah parfum, ya, atau untuk sebagai penyimpanan minyak. Ini juga diharamkan. Ini sifatnya itu umum. Walaupun hadis itu mengatakan bahwasanya ini untuk apa? Makan dan minum saja, wadah untuk makan dan minum saja. Dan sebagian ulama juga cuma mengkerucutkan jadi wadah dan minum saja, karena tekstual dari hadis katakan bahwasanya la ta'kulu, ya, dan juga wala tashrabu, janganlah makan dan minum. Namun yang lebih tepat di sini adalah sebagaimana pendapat jumhur ulama yang mengatakan ini berlaku juga untuk selain wadah makan dan minum, juga sebagai wadah tempat air wudu, juga sebagai wadah untuk menyimpan parfum, juga sebagai wadah untuk menyimpan minyak. Semuanya diharamkan jika wadahnya itu dari emas dan perak. Makanya Ibnu Hajar itu sengaja memasukkan bejana ini di dalam pembahasan babul aniyah. Sedangkan ulama yang membolehkan dengan wadah dari emas dan perak selain tujuan makan dan minum, artinya untuk berwudu juga boleh. Karena berwudu itu kan untuk selain tujuan makan dan minum. Kita pakai ya embernya itu misalnya dari emas atau embernya itu dari perak. Ya, ini masih dibolehkan menurut sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama belakangan, ya, dan juga ya As-Sun'ani dan juga Asy-Syaukani itu masih membolehkan hal ini. Namun ihtiyatnya atau kehati-hatiannya tetap tidak boleh menggunakan wadah tersebut ya sebagai wadah untuk apapun. Baik wadah apa? Makan dan minuman sebagaimana tekstual hadis, begitu juga wadah ya untuk menyimpan parfum atau untuk menampung air wudu, tetap tidak dibolehkan. Itu lebih hati-hati. Sedangkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya dalam hadis Ummu Salamah yang mengatakan bahwasanya di situ digunakan wadah dari perak, ya, ini bisa mengandung ihtimal atau bisa mengandung kemungkinan sana sini. Artinya ini tidak menunjukkan secara tegas saat itu dibolehkan. Jadi hati-hatinya kita tidak memperbolehkan ya, atau melarang penggunaan wadah ya dari emas dan perak untuk tujuan apapun. Ya, untuk tujuan apapun wadah seperti ini tidak boleh digunakan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan ilah atau sebab. Nabi SAW menyebutkan ilah atau sebab pengharaman tersebut. Nabi SAW itu menyebutkan ilah atau sebab pengharaman tersebut. Jadi kalau disebutkan alasannya, itu akan membuat hati itu semakin tenang. Karena diberitahu bahwasanya kenapa tidak menggunakan bejana dari emas dan perak. Nah, ini sudah disebutkan dalam hadis bahwasanya bejana emas dan perak itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan untuk orang muslim itu di akhirat. Sedangkan itu untuk orang muslim di akhirat. Jadi bagusnya sekali pengajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, bahwasanya di sini diajarkan dalam hadis ini yang keempat, seorang muslim jangan berputus asa atau jangan putus harapan jika dia tidak mendapatkan bagian dari nikmat dunia. Ya, dia tidak berputus asa atau putus harapan ketika luput dari nikmat dunia. Karena bagi orang muslim itu akan mendapatkan balasan di akhirat yang lebih daripada orang kafir mendapatkan di dunia. Karena orang muslim itu akan mendapatkan balasan yang lebih nikmat dari apa yang didapatkan oleh orang kafir di dunia. Jadi Nabi SAW itu katakan tadi bahwasanya ya, bejana emas dan perak di sini adalah untuk orang kafir dunia. Kalau kita tidak dapat, sudah jangan putus asa atau jangan putus harapan.
mereka hidup berfoya-foya, ya, itu ujian bagi mereka. Di akhir nanti mereka akan disiksa. Ya, kalau kita tidak mendapatkannya, jangan putus asa karena nanti kita akan mendapatkan bagian tersebut di akhirat. Dan ingat bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sampai Malik bin Dinar itu memisalkan, seandainya dunia itu adalah emas yang nanti akan kekal dan akhirat itu adalah emas yang nanti akan fana atau akan sirna. Ya, seandainya dunia itu adalah emas yang akan sirna, sedangkan akhirat itu adalah tembikar yang nanti akan kekal abadi, maka mana yang tentu dipilih? Tentu sesuatu yang kekal abadi. Namun kata Malik bin Dinar, sebenarnya yang namanya dunia itu adalah tembikar yang nanti akan sirna, sedangkan akhirat itu adalah emas yang nanti akan kekal abadi. Ya, yang namanya akhirat itu adalah emas yang nanti kekal abadi. Jadi bukan emas yang nanti akan sirna, ya, namanya akhirat tersebut. Jadi jangan ganti akhirat, ya, dengan mendapatkan kesenangan dunia semata. Tidak ada bandingannya kesenangan akhirat dibanding dengan kesenangan dunia. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke hadis yang berikutnya, hadis nomor 17 dan hadis nomor 2 dari pembahasan aniyah. Di sini disebutkan dari hadis an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Yaitu dari Ummu Salamah, yaitu di antara istri Nabi SAW. Ummu Salamah ini di antara istri Nabi SAW. Nama aslinya itu Hindun binti Ubay binti Abi Umayyah Huzaifah bin Al-Mughirah. Jadi nama aslinya itu adalah Hindun. Ya, Ummu Salamah itu nama aslinya adalah Hindun. Nah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Allazi yashrabu fi ina'il fiddah," yaitu siapa yang minum dari wadah atau dari bejana yang terbuat dari perak, maka innama yujarjaru, maka akan dibunyikan fi batnihi, di dalam perutnya, suara neraka dari jahanam. Artinya akan dimasukkan dalam perutnya neraka jahanam. Namanya yujarjaru, yujarjiru. Di situ harokatnya apa? Yujarjiru, ya. Namanya yujarjiru itu maksudnya sesuatu yang bunyi di dalam perut. Kalau namanya yujarjiru itu sesuatu yang dibunyikan di dalam perut, sesuatu yang bunyi di dalam perut. Itu namanya yujarjiru. Jadi kalau di sini dikatakan bahwasanya orang yang minum dari bejana perak, maka akan terdapat suara di dalam perutnya. Suara ini adalah dari neraka jahanam, dari api dari neraka jahanam. Jadi menunjukkan ancaman yang besar bagi orang yang minum dari bejana perak. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dari sini sebagaimana sebelumnya, ini menjelaskan tentang manakah bejana, manakah wadah yang boleh kita gunakan. Karena ini ada kaitannya dengan toharoh. Maksudnya di sini adalah yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Ya, bejana ini dimaksudkan sekali lagi adalah ini menjelaskan bejana yang boleh digunakan untuk berwudu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya perak ini adalah di antara yang diharamkan. Dan di sini menunjukkan ancaman yang besar, dan di sini diancam dengan yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ini dikatakan seperti diancam dengan neraka, nanti ada suara neraka dalam perutnya, yaitu dari api neraka jahanam itu dalam perutnya. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar karena ada ancaman neraka. Jadi ingat, yang dikatakan dosa besar itu jika kriterianya itu Nabi SAW itu mengatakan, atau dalam ayat itu disebutkan bahwasanya dosa ini Nabi SAW itu berlepas diri, atau dosa ini diancam oleh neraka, atau dosa ini dilaknat. Itu semua menunjukkan dosa besar.
Jadi dosa besar itu sangat banyak sekali, bukan hanya 7, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, namun lebih daripada itu. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi, begitu juga Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab yang berjudul Al-Kabair. Dua imam ini punya kitab yang berjudul Al-Kabair, berisi ayat-ayat, berisi hadis-hadis yang menerangkan tentang dosa-dosa besar. Kita lihat faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya minum dari bejana perak termasuk dosa besar. Minum dari bejana perak termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, termasuk pula makan dari bejana perak juga termasuk dosa besar. Ya, ini para ulama kiaskan ini juga termasuk untuk makan. Ya, sebagaimana tadi kembali ke hadis yang umum yang menyebutkan hal ini. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menyebutkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Balasan sesuai dengan amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan, karena dalam hadis ini dikatakan dia minum dari bejana emas dan perak dan masuk air atau masuk sesuatu dalam perutnya dari bejana tersebut, maka nanti ketika di neraka, ya, dia juga dimasukkan air, tapi ini adalah air dari api jahanam, dan nanti juga dimasukkan ke dalam perutnya, sama seperti yang dia lakukan. Maka di sini menunjukkan al-jaza'u min jinsil amal, itu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan lagi sesudah sholat, ya, pembahasan hadis yang berikutnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita setelah salat Isya kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis ke-18 atau hadis ketiga dari Babul Ani. Hadis yang kita bahas kali ini ada 3 hadis sekaligus. Hadis nomor 18, 19, dan 20 yang membicarakan tentang bejana yang berasal dari kulit bangkai. Karena di masa silam kadang digunakan kulit bangkai, dibentuk itu menjadi wadah atau bejana untuk menyimpan air. Dipakai untuk, ya, berwudu, ya, ataupun untuk hal yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana jika bejananya ini menggunakan bangkai, kapan boleh digunakan. Maka ada 3 hadis langsung kita bahas, yaitu an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubiqal ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim, wa innal arba'ah ayyuma ihabin dubiqa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, idza dubiqa, jika ihab yaitu kulit bangkai itu disamak, faqat tahur, maka itu sudah mensucikannya, maka itu sudah jadi suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun dalam kitab Sunan yang 4, ya, kitab Sunan yang 4 itu berarti selain apa kemarin?
Kitab Sunan yang 4 berarti selain kitab Sunan yang 4 berarti semuanya ya. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai. Jadi dikatakan dalam keempat sunan tersebut ayyuma ihabin dubiga, setiap ya bangkai yang dubiga yang disamak. Setiap bangkai yang disamak. Dalam hadis ke-19 atau hadis keempat dari Babul Aniyah disebutkan wa an Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW di babu juludil maitati tuhuruha sahahahu Ibnu Hibban, yaitu dari Salamah bin Al-Muhabbiq. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, disamaknya kulit bangkai maka itu sudah mensucikannya. Disamaknya kulit bangkai maka itu sudah mensucikannya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ke-30 atau hadis ke-5 dari Babul Aniyah wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqal law akhadtum inhabaha faqalu innaha maitah faqal yutahhiruhal ma'u wal qaradu akhrajahu Abu Daud dan Nasa'i. Yaitu dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melewati kambing yajurrunaha. Sudah diartikan apa yajurrunaha? Kambing yang apa? Apa? Ya, kambing yang diseret, ya. Kambing yang diseret. Lalu beliau berkata, "Lau akhasmihabaha." Bagaimana jika kalian itu mengambil kulitnya? Maka mereka berkata, "Innaha maitah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya hewan ini itu bangkai. Ya, jadi kulitnya ini dari bangkai. Lalu Nabi SAW katakan yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Kulit tersebut itu bisa disucikan dengan air dan qarad, daun salam. Air tersebut bisa disucikan dengan air dan qarad, daun salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Nah, di sini ada 3 hadis sekaligus. Sekarang, ya, di samping kita mempelajari hadis ini untuk pembahasan bejana yang digunakan untuk berwudu, ini juga kita dapat mengambil pelajaran dari hadis ini tentang hukum menggunakan kulit dari bangkai. Hukum menggunakan kulit dari bangkai. Kalau kita perhatikan dalam hadis Ibnu Abbas, ini sifatnya umum. Pokoknya setiap kulit yang disamak, kulit apapun, mau kulit sapi, kulit kambing, hewan yang halal dimakan. Begitu juga kulit yang hewan yang haram dimakan, kulit kucing, kulit anjing, kulit babi, ya. Buaya bagaimana? Halal atau haram? Halal, ya, sudah dijelaskan kemarin ya ketika bahas hewan air, ya. Kulit apapun di sini, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, semuanya itu jadi suci ketika disamak. Kalau dalam hadis yang ketiga kan disebutkan, ya, itu disamak dengan air ataupun dengan daun salam. Pokoknya dengan cara disamak, dihilangkan yang basah-basahnya, dihilangkan yang najis-najisnya dari kulit bangkai tadi, maka jadi suci. Meskipun itu kulit anjing, meskipun itu kulit babi, meskipun itu kulit kucing. Karena hadis pertama ini sifatnya apa? Umum. Nah, ini belum kesimpulan, ini baru saya utarakan pendapat ya. Baru utarakan pendapat. Ini hadisnya sifatnya umum. Kemudian kalau dari tambahan dari sunan yang 4 tadi, ayyuma ihabin dubiga, setiap kulit yang disamak, setiap kulit bangkai yang disamak, pokoknya semuanya itu bisa suci. Jadi tidak permasalahkan kulit ular lagi apakah ini najis atau tidak, kalau pakai tekstual hadis Ibnu Abbas. Begitu juga dalam hadis Salamah bin Al-Muhabbiq, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan bibagu juludil maitati tuhuruha, bahwasanya disamaknya kulit bangkai itu juga bisa mensucikannya, kulit apapun.
Di sini juga sama ya, kulit apapun. Nah, sedangkan hadis Maimunah di sini disebutkan bahwasanya yang disamak itu kulit apa? Kalau dalam hadis yang terakhir, hadis Maimunah, kulit kambing. Kambing halal dimakan ataukah haram? Halal dimakan. Jadi di sini para ulama ya, karena ada hadis yang ketiga ini dan tadi dikatakan bahwasanya ini sudah jadi bangkai, kambing ini sudah jadi bangkai. Ya, kulitnya artinya di sini kulit bangkai. Maka Rasulullah SAW itu katakan ya, bisa mensucikannya dengan disamak, yaitu disamaknya dengan menggunakan air dan koros. Menggunakan yaitu air dan koros, daun salam. Maka kalau hadis yang ketiga, hadis Maimunah, ini menunjukkan bahwasanya ada hewan, ya, tidak semua hewan itu boleh tidak semua hewan itu disamak lalu jadi suci. Di sini cuma hewan yang halal dimakan saja, karena kambing yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah hewan yang halal dimakan. Intinya di sini ada 3 pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya semua hewan itu kalau disamak tidaklah suci. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya semua hewan yang disamak itu tidaklah suci. Hewan apapun disamak tidaklah suci. Namun pendalilannya di situ kurang tepat karena hadisnya itu ittirab. Hadisnya itu hadis dhaif. Yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu katakan alla tanfa'u minal maita bi'ihabin wala asbin. Intinya yang maksudkan hadisnya adalah hewan itu tidak ada manfaat ketika ya kulit bangkainya itu disamak. Namun hadis di sini ittirab. Hadis ittirab itu adalah hadis yang dhaif. Jadi pendapat pertama ini ditinggalkan karena hadis pendukungnya sudah lemah. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan seluruh hewan itu kalau disamak semuanya jadi suci. Seluruh hewan yang disamak itu jadi suci. Ini berarti apa? Tadi seperti saya jelaskan, kulit ular, kulit babi, kulit anjing, kulit kucing juga kalau disamak itu jadi suci. Ya, tidak najis lagi. Pokoknya kalau disamak setiap hewan itu jadi suci, meskipun itu hewannya haram dimakan. Kemudian yang ketiga, yang merinci. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, dari 3 pendapat tadi, pendapat terakhir ini yang lebih kuat. Silakan dicatat. Yaitu pendapat yang mengatakan, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan adanya rincian. Adanya rincian. Ini seperti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, jika hewannya halal dimakan, ketika hidupnya, maka kulit bangkainya jadi suci ketika disamak. Ya, ini hewan yang halal dimakan. Contohnya apa hewan yang halal dimakan? Kambing. Ya, kambing dia misalnya mati, ya, kena penyakit, matinya bangkai. Kulitnya boleh dimanfaatkan atau tidak? Boleh dimanfaatkan asalkan sudah disamak, dikeringkan atau hilang airnya, hilang unsur-unsur najisnya itu hilang. Pokoknya itu jadi suci. Sedangkan rincian yang kedua, hewan yang haram dimakan ketika hidupnya. Terserah dia mau disembelih atau tidak, sembelihnya juga tidak ada manfaat. Anjing kalau mau disembelih juga tidak ada manfaat. Babi mau disembelih juga tidak ada manfaat. Ya, maka kulit bangkainya tetap najis ketika disamak.
Nah, rincian ini mengkompromikan hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis yang kedua dari Salamah bin Al-Muhabbib, dan juga hadis yang terakhir dari Maimunah. Itu kompromi dari dalil yang sifatnya umum dan dalil yang sifatnya khusus, itu pada hadis Maimunah. Contoh yang kedua tadi apa? Hewan yang haram dimakan. Contohnya adalah kulit kucing atau kulit babi atau kulit anjing atau kulit ular. Ya, kulit ular misalnya. Ketika ularnya itu ditangkap, kemudian dipotong, kemudian itu dikuliti, kulitnya itu mau dikeringkan, mau airnya itu hilang, unsur-unsur najisnya hilang, tetap najis. Jadi kalau ada dompet dari kulit ular gimana? Enggak boleh. Tas dari kulit ular bagaimana? Enggak boleh. Kulit buaya masih boleh. Ada dari kulit singa juga haram dimakan. Binatang buas punya taring, itu juga tidak boleh. Harimau juga sama. Kodok, apa kulitnya mau diambil untuk apa? Tidak boleh. Kodok itu hewan yang haram karena tidak boleh dibunuh. Ya, setiap hewan yang tidak boleh dibunuh itu haram dimakan. Ya, kodok itu adalah hewan yang tidak boleh dibunuh. Setiap hewan tidak boleh dibunuh haram dimakan. Nabi SAW ketika ditanya tentang berobat dari kodok dengan hewan kodok, Nabi SAW katakan dia tidak boleh dibunuh. Kalau tidak boleh dibunuh, gimana mau dimakan? Ya kan, kalau tidak boleh dibunuh, disembelih, gimana mau dimakan? Itu menunjukkan haramnya. Nah, jadi rinciannya seperti tadi ya. Jadi diingat, kalau hewannya halal dimakan, maka ketika jadi bangkai kulitnya tadi disamak, maka jadi suci. Tapi kalau nggak disamak, nggak ada jadi suci. Pokoknya kalau disamak, dikeringkan, airnya itu hilang, unsur-unsur najisnya itu hilang, maka jadi suci. Ini berlaku seperti pada kulit sapi, kulit kambing, ya, seperti itu. Sedangkan yang kedua, jika kulitnya tadi dari hewan yang haram dimakan, ya, yaitu yang tetap haram meskipun disembelih. Ya, dan contohnya itu seperti anjing, tapi anjing ini nggak disembelih, ya. Ini nggak disembelih kalau anjing. Anjing itu dimasukkan dalam karung, diketok kepalanya, habis itu diobong, ya, digantung di tiang, terus diobong, dibakar. Belum pernah kan lihat? Karena dulu saya tinggal di daerah timur, jadi tahu orang biasa makan anjing seperti itu. Ya, dipukul, karena kalau mau disembelih juga dia giginya tajam seperti itu, ya gigit merontak ya nggak bisa. Ya, harus dimasukin dalam karung, ditutup, baru diambil kayu besar, diketok kepalanya, sudah. Habis itu mati, terus digantung, itu dibakar, ya, dibakar tadi hasil ketokannya tadi itu dibakar. Nggak mungkin disembelih. Nah, meskipun disembelih juga tetap haram, kulitnya tadi mau disamak sekalipun tetap najis. Babi juga demikian, ular juga demikian, harimau juga demikian, singa juga demikian. Nah, setiap hewan yang haram itu ketika kulitnya itu disamak sekalipun itu tetapnya tidak suci. Jadi rinciannya yang lebih bagus dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari mengkompromikan 3 dalil yang telah disebutkan tadi. Ya, dari mengkompromikan 3 dalil yang telah disebutkan tadi. Intinya dalil tadi ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW itu memotivasi untuk selalu menjaga harta. Karena yang bangkai sekalipun kalau disamak itu bisa jadi suci selama hewannya itu halal dimakan. Karena yang bangkai sekalipun itu jadi suci ketika disamak. Nabi SAW memberitakan demikian, jangan dibuang langsung. Kalau kalian ingin memanfaatkan kulitnya boleh, asalkan disamak dulu, jangan dibuang langsung. Kalau masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membuang-buang harta. Ya, karena kalau di sini di Islam mengajarkan membuang-buang harta, sudah dapat kulit bangkai sapi atau kambing seperti ini langsung sudah buang. Ngapain kalian? Ya, sucikan lagi dengan cara disamak, nggak usah dimanfaatkan lagi. Tapi tidak, Islam malah masih memperbolehkan ya memanfaatkan kulit tersebut selama sudah disamak. Kemudian yang kedua,
bahwasanya disamaknya kulit bangkai dengan air dan koros atau daun salam, disamaknya kulit bangkai dengan air dan daun salam itu mensucikannya. Namun di sini tidak mesti dengan air, tidak mesti dengan koros, daun salam tadi ya. Pokoknya dengan segala apapun yang menghilangkan najisnya itu diperbolehkan. Yang mungkin pakai sabun, yang mungkin pakai sikat ya, terus dijemur, dikeringkan, najisnya itu hilang, sudah suci. Tidak mesti dengan dipersyaratkan dengan air ataupun dengan koros daun salam tadi. Sama seperti kita bahas kemarin, yaitu ketika Arab Badui kencing di masjid. Situ Nabi SAW menggunakan air, tujuannya supaya najisnya itu cepat hilang. Namun seandainya kencingnya itu dibiarkan saja dalam seminggu, kemudian itu menguap semuanya dan hilang bau, kencing tersebut tidak ada bau pesing lagi, ya sudah, jadi suci tanah tersebut. Sama dengan ini juga. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, hewan yang suci ketika disamak hanyalah hewan yang halal dimakan. Hewan yang suci ketika disamak hanyalah hewan yang halal dimakan. Nah, sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya lagi, hadis ke 18, 19, 20, 21 atau hadis ke-6 dari Babul Aniyah, yaitu dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afa na'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kulu fiha. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu dari Abi Sa'labah Al-Khushani, ya Al-Khushani. Sahabat ini ma'ruf atau terkenal dengan nama kunyahnya. Dan beberapa orang terkenal dengan nama kunyahnya seperti Abu Sa'labah, ya, seperti Abu Qatadah, dengan nama kunyahnya, seperti tadi Abu Waqid Al-Laythi itu dengan nama kunyahnya. Tapi ingat, tidak selamanya menggunakan nama kunyah itu menunjukkan orangnya itu mulia. Kadang dalam Al-Quran itu digunakan nama kunyah tapi menunjukkan celaan, seperti Abu Lahab, ya, seperti Abu Lahab. Kalau nama aslinya sudah Joko, ya sudah pakai Joko saja, ya, nggak usah pakai nama kunyah. Jadi ini yang ma'rufnya ketika itu. Kalau di kampungnya ma'rufnya ya Joko, ya Selamat, ya sudah pakai nama itu. Ya namanya Tukirin, ya maaf, itu sudah pakai nama itu yang ma'ruf, ya nggak usah pakai nama kunyah. Karena nama kunyah tidak selamanya juga menunjukkan kebaikan. Lihat dalam Al-Quran yang biasa dicela itu pakai nama kunyah. Ada siapa? Abu Lahab. Ya, dia nama aslinya itu Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Namun dicela dalam Al-Quran pakai siapa? Pakai Abu Lahab. Ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ya, di situ dikatakan Abu Lahab, dalam Al-Qur'an itu dikatakan Abu Lahab. Maka seperti Ibnul Arabi, ya pakai alif lam, Ibnul Arabi itu katakan bahwasanya tadi, ya, tidak selamanya nama kunyah itu menunjukkan mulia, karena ada dalam Al-Qur'an dengan nama kunyah itu menunjukkan celaan. Jadi jangan selalu menganggap mulia dengan nama kunyah. Ya, kalau namanya itu Muhammad, ya sudah Muhammad cukup. Ini tidak selalu menunjukkan orangnya itu mulia. Nah kemudian ia berkata bahwasanya aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu berada di tanahnya kaum ahli kitab. Bolehkah aku tuh makan dari wadah-wadah mereka? Ini piring-piring mereka. Bolehkah saya makan? Ini ada bekas-bekas mereka, mungkin tuh makan anjing, ya toh? Mungkin makan babi di situ. Bolehkah wadah mereka ini saya gunakan untuk makan? Nah, lalu di sini Nabi SAW itu katakan la ta'kulu fiha, janganlah makan dari bejana tersebut
kecuali dengan dua syarat. Disebutkan dua syarat di sini dalam hadis ini. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali jika engkau tidak mendapatkan yang lainnya, tidak ada bejana lain, tidak ada piring yang lain, tidak ada gelas yang lain, yang ada cuma gelas miliknya ahli kitab. Dan ingat, ahli kitab itu masih diberikan keringanan. Beda dengan orang-orang musyrik yang lain, yang Hindu Buddha beda. Ahli kitab itu makanannya itu masih apa? Masih boleh dimakan. Ahli kitab itu makanannya masih boleh dimakan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 5, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum." Dan makanan dari ahli kitab itu halal bagi kalian selama tidak ketahuan kalau mereka menyembelihnya menyebut nama Yesus. Selama tidak ketahuan kalau mereka menyebut nama Uzair. Uzair yang diagungkan oleh orang Yahudi, atau menyebut nama Isa. Selama tidak ketahuan, ya sudah dimaafkan, boleh makan. Tapi kalau ketahuan disembelih pakai nama sembahan mereka, tidak diperbolehkan. Ini selama tidak ketahuan. Nah, padahal di situ dari ahli kitab, Nabi SAW katakan, janganlah kalian makan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, jika kalian tidak mendapati bejana atau wadah yang lainnya. Yang kedua, faksiluha, cuci terlebih dahulu. Jadi ada dua syarat dalam hadis ini, ya. Ada dua syarat. Yang pertama apa? Tidak ada lagi wadah yang lainnya. Cari-cari cuma ada punya orang Nasrani ini, ya sudah terpaksa saya pakai. Namun ditambahkan syarat yang kedua apa? Faksiluha, cucilah terlebih dahulu. Siapa tahu masih ada bekas-bekas tadi habis makan babi, ya, habis makan kere, habis makan anjing. Ya. Dan ini kalau di daerah yang terpengaruh Kristenisasi di sini biasa seperti ini, ya. Sampai yang namanya Fatimah juga bisa makan anjing. Belum pernah dengar kan? Namanya Fatimah bisa makan anjing. Ditanya, wes sarapan urung? Wes sarapannya apa? Guguk. Sarapannya anjing. Namanya siapa? Fatimah. Itu daerah Gunung Kidul yang terkena Kristenisasi seperti itu. Fatimah kalau namanya ya pakai Suyati, ya mungkin beda. Ini namanya Fatimah. Gitu, Pak. Fatimah masih sarapan juga. Sarapan itu berarti itu sudah kebiasaan, ya. Kalau kita makan kambing kan nih, kalau ada acara-acara besar kan, kalau kambing itu dipakai untuk sarapan setiap hari kan menunjukkan ini makanan dia favoritnya kan, ya kan, kesenangannya. Nah, kalau pakai sarapan setiap hari, gimana coba? Sarapannya guguk. Nah, itu tadi boleh tadi pakai bejana ini dengan syarat apa tadi? Nabi SAW katakan tekstual dalam hadis ini. Yang pertama apa? Jika tidak ada bejana yang lain. Yang kedua, dicuci terlebih dahulu. Maka Nabi SAW perintahkan faksiluha, cuci dulu. Karena apa? Di sini ada golabatuz zon, ada anggapan kuat ini masih ada najis-najisnya tadi, bekas makan anjing, bekas makan babi. Gitu. Jadi diperintahkan cuci dulu. Jadi ada golabatuz zon di sini, ada sangkaan kuat. Nah, ini masih ada najisnya, maka golabatuz zon di sini yang dipakai. Walaupun hukum asalnya bejana seperti ini suci. Namun supaya hati-hati, apalagi ada sangkaan kuat, wah ini punya ahli kitab. Ahli kitab ya biasanya makanya seperti itu wajar. Maka di sini perintahkan untuk dicuci. Lalu di sini Nabi SAW katakan waqulu fiha, lalu engkau boleh makan dari bejana seperti itu. Hadisnya muttafaqun alaih. Ada berapa faedah dari hadis ini? Yang pertama, para sahabat itu selalu bertanya dalam hal yang bermanfaat. Yang pertama, para sahabat selalu bertanya dalam hal yang bermanfaat dan yang mereka bingungkan. Ya, makanya di sini ada problem seperti ini. Boleh nggak saya pakai wadah, piring, gelas seperti ini dari ahli kitab? Jawabannya boleh tadi dengan dua syarat. Ya, mereka selalu bertanya pada hal yang bermanfaat, enggak hal yang sia-sia. Jadi ini adalah penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahli ilmi jika kalian tidak tahu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan sebaiknya seorang muslim menjauh dari makan
menjauh dari makan pada bejana atau wadah milik ahli kitab. Menjauh dari makan pada wadah seperti gelas, piring atau sendok milik ahli kitab. Karena biasa mereka tidak bisa menghindari najis. Ya mungkin ada bekas gelasnya itu bekas minum khamr, apalagi di gelasnya tulisannya bir bintang. Sudah pakai sponsor bir bintang, ya tidak boleh. Ya jangan juga sampai di pengajian itu nanti dihidangkan situ walaupun teh ya pakai gelas sponsornya bir bintang, gimana gini? Masa sponsornya bir bintang ya kan? Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, boleh menggunakan wadah milik ahli kitab dengan dua syarat. Boleh menggunakan wadah milik ahli kitab dengan dua syarat. Yang pertama, jika tidak didapati wadah yang lain. Lihat, ini dalam rangka ihtiyat, dalam rangka wara', dalam rangka kehati-hatian. Kemudian yang kedua, yakin wadah tersebut itu suci atau bersih, makanya diperintahkan bersihkan dulu. Namun mencuci di sini hukumnya tidak wajib. Perintah sini tidak wajib karena dalam ayat tadi surat Al-Maidah ayat 5 dikatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan milik ahli kitab itu halal untuk kalian. Jadi perintah di sini cuma sunnah. Ya supaya menghilangkan was-was, keraguan-raguan dalam rangka wara', maka cuci saya terlebih dahulu, tapi tidak sampai wajib. Karena dikatakan makan ahli kitab itu halal untuk kalian selama itu bukan yang dia makan anjing atau babi. Sembelihan yang lain itu halal. Atau yang dia minum khamr, ya, minuman yang lain itu halal. Nah ini tentang bejana ahli kitab. Jadi kalau ada yang menanyakan seperti ini sudah terjawab di sini. Pokoknya boleh digunakan asalkan dengan dua syarat tadi. Kemudian tambah lagi faedah yang berapa? Keempat, bolehnya tinggal di negeri ahli kitab dengan dua syarat. Dengan dua syarat, yaitu pertama, mampu menampakkan syariat Islam. Mampu menampakkan syariat Islam. Jadi sholat Jumat itu tidak dilarang, sholat jamaah itu tidak dilarang, azan itu tidak dilarang, maka jilbab itu tidak dilarang, berjenggot itu tidak dilarang. Ya, mampu menampakkan syariat Islam. Yang kedua, mengingkari agama selain Islam, mengingkari agama selain Islam. Bagaimana mengingkarinya? Tidak boleh turut serta dalam acara agama mereka misalnya. Tidak boleh mengucapkan selamat terhadap perayaan mereka. Tidak boleh tolong menolong ya dalam membangun peribadatan mereka ataupun acara keagamaan mereka. Tidak boleh. Jadi prinsip orang Islam seperti itu. Makanya di antara prinsip orang Islam seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu namanya adalah berserah diri dengan Allah dengan bertauhid, kemudian tunduk dan patuh dengan melakukan ketaatan, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Syirik dia tinggalkan, sekaligus juga pelaku syirik juga dia tinggalkan. Dia tidak turut campur, ada yang mau sesajen, ada yang mau adakan perayaan non muslim, tidak boleh turut campur sama sekali. Ya, dia tinggalkan, tidak juga ucapan selamat.
Ya masa kalau ada orang berzina di malam hari dengan 5 wanita, di pagi hari kita ucapkan, "Oh selamat mas, kamu tadi malam sudah menaklukkan 5 wanita sekaligus." Nggak mungkin. Dalam masalah maksiat seperti saya tidak mungkin kita ucapkan selamat, apalagi ini dalam masalah mereka benar-benar menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya masa ucapkan selamat coba kalau orang berzina. Pagi-pagi langsung bilang, "Wah, Masya Allah saya dapat kamu." Pakai Masya Allah lagi. Ya saya dapat kamu, tadi malam dapat berita kamu taklukkan 5 wanita. Maksudnya berzina. Tidak mungkin yang kita ucapkan selamat. Maka untuk yang hal yang lebih parah daripada itu juga, tidak mungkin kita itu ucapkan selamat. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis dari Imran bin Husain. Ya ada 2 hadis lagi ya, yaitu hadis dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi SAW, Nabi SAW wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'ah musyrikatin muttafaqun alaihi fi hadisin tawil. Jadi ini dari hadis yang dikatakan panjang, tawil, itu dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya itu pernah berwudu dari mazadati imra'ah. Mazadah di situ kalau itu diterjemahkan apa? Mazadah? Dari tempat air. Di sini maksudkan di sini adalah tempat air miliknya orang musyrik. Bahwasanya para sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya itu pernah berwudu dari tempat air dari wanita musyrik. Dari wanita musyrik. Nah, di sini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ingat ini dari hadis yang sangat panjang. Faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya menggunakan wadah milik orang musyrik selama tidak yakin ada najisnya. Selama tidak yakin ada najisnya. Kalau yakin itu ada najis, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ingat ya, muzada tadi, mazada tadi itu adalah berasal dari kulit sembelihannya orang musyrik, kulit hewan sembelihannya orang musyrik. Jadi tempat tadi itu dari kulit hewan sembelihan orang musyrik, dibentuk jadi wadah, digunakan untuk taruh air. Jadi faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan sucinya kulit bangkai dengan cara disamak. Kenapa dikatakan sucinya kulit bangkai dengan cara disamak? Kok bisa dari hadis ini? Karena tempat air tadi itu asalnya dari bangkai, dari kulit bangkai, kemudian disamak, lalu digunakan ya. Ini kulit bangkainya, ini dari kulit hewan. Hewannya ini sembelihannya orang musyrik, kemudian disamak, lalu digunakan untuk wadah air. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kalau kulit bangkai itu disamak maka jadi suci. Dan ingat ya, hasil sembelihan orang musyrik bukan ahli kitab. Hasil sembelihan orang musyrik itu haram, dihukumi bangkai. Orang Hindu, orang Buddha ya ketika menyembelih hewan, maka hasil sembelihannya itu haram, dihukumi bangkai. Sama dengan orang yang tidak sholat ya, karena orang, dari sisi orang, syarat orang yang boleh menyembelih cuma 2. Muslim kalau tidak ahli kitab, selain itu tidak dibolehkan. Sekali lagi, muslim kalau tidak ahli kitab. Orang yang tidak sholat itu bukan muslim, bukan ahli kitab. Lebih parah. Maka ini menunjukkan bahwasanya sisi jeleknya orang yang meninggalkan sholat dibanding dengan ahli kitab. Dari sisi makanan atau sembelihan mereka. Sembelihan mereka haram dimakan. Kalau ahli kitab masih boleh dimakan. Jadi di sini lebih jelek orang yang meninggalkan sholat dibanding dengan ahli kitab. Kemudian yang ketiga,
Dalam hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Air yang disimpan dalam wadah bejana ini, dalam ceritanya dalam hadis ini, dalam hadis yang panjang, itu ternyata digunakan untuk diminum sampai oleh 40 orang. Sampai oleh 40 orang. Padahal sebenarnya airnya tidak bisa untuk 40 orang tadi. Karena ini bukti mujizat Nabi SAW. Air yang jumlahnya sedikit itu penuh keberkahan, bisa digunakan oleh banyak orang. Kemudian hadis terakhir kita bahas, yaitu dari hadis Anas bin Malik, yaitu hadis 23, an Anas bin Malik anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahu al-Bukhari. Yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu pernah qadaha. Qadaha apa di situ? Qadaha itu bejana. Ya, ada bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang inkasara, yang pecah. Jadi ini masih menceritakan tentang bejana. Ada bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pecah, kemudian fattakhadha makana sya'bi, lalu bagian pecahannya, bagian yang retak itu ditempel silsilah min fiddah, yaitu ditempel sebagian bagian, ya, ditempel bagian kecil dari perak, ditempel perak di situ. Jadi ini ada bejana atau wadah tempat nampung air, ya. Ada yang retak. Nabi SAW itu tambal retakannya tadi dengan perak. Tambal retakannya tadi dengan perak. Padahal tadi dalam hadis sebelumnya dikatakan bahwa saya tidak boleh menggunakan perak. Dikatakan bahwa saya tidak boleh menggunakan perak. Ya, meskipun ini untuk tujuan selain makan dan minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka faedah di sini yang pertama, bolehnya menambal retakan wadah, menambal retakan wadah yang pecah dengan perak ketika dibutuhkan. Bolehnya menambal retakan bejana dengan perak ketika dibutuhkan. Padahal asalnya itu menggunakan bejana perak itu punya haram. Ini cuma sebagian kecil saja digunakan apa? Retakan yang tadi ditambal dengan perak. Ini bukan menggunakan wadah dari perak, bukan. Tapi retakannya saja yang ditambal dengan perak. Ini dilakukan ketika butuh. Adapun kalau menggunakan ini, gelas ini dari perak, tidak diperbolehkan. Ya, ini beda dengan kasus ini. Kemudian yang kedua, hadis ini khusus untuk perak saja, tidak untuk emas. Hadis ini khusus untuk tambalan dengan perak saja. Hadis ini khusus untuk tambalan ke perak saja, tidak untuk emas. Karena emas itu lebih mahal daripada perak. Perak itu lebih murah, jauh murahnya. Kemudian yang ketiga, Islam memerintahkan untuk menjaga harta. Islam memerintahkan untuk menjaga harta. Jangan sekali-sekali kalau pecah sedikit, ya, dibuang atau beli yang baru, ganti yang baru. Tapi sini Islam katakan apa? Kalau masih bisa ditambal, ya ditambal. Di sini Nabi SAW tidak langsung buang. Seandainya Nabi SAW itu orang yang, ya, seenaknya saja hambur-hamburkan harta, pecah sedikit langsung apa? Beli yang baru. Pecah sedikit lagi beli yang baru. Kalau kebiasaan orang Arab saat ini,
apapun yang retak sedikit saja langsung sudah dibuang. Orang-orang Indonesia itu yang biasanya pakai. Jadi kalau ada pemanas ya, retak sedikit saja dibuang. Ya, nanti orang Indonesia ada yang pakai lagi. Wah, saya cuma kayak begini saya nggak bisa perbaiki ya. Namanya saja wong sugih, ya kan? Pakai buang. Nabi SAW tidak contohkan demikian. Nabi SAW itu ajarkan kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan tawadhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking tawadhunya tadi, barang yang retak saja masih dipakai. Kalau seandainya Nabi SAW ini orang yang sombong, orang yang menghambur-hamburkan uang, tentu saja dia pakai uang seenaknya, barang retak sedikit terus dia buang, ya beli yang baru. Ini menunjukkan Nabi SAW itu tawadhu. Yang retak dengan tambalan saja tetap dipakai. Maka kalau kita mau mencontoh Nabi SAW, contohlah juga dalam hal ini, dalam akhlak seperti itu juga harus memiliki sifat tawadhu. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini sampai pada pembahasan aniyah, dan insyaallah besok kita akan membahas pertemuan berikutnya membahas tentang izalatun najasa wa bayanuha, yaitu bagaimana menghilangkan najis dan penjelasannya. Sebelumnya ada pertanyaan, monggo. Kalau bumbu baju yang sudah buat berkonsep sama bagaimana hukum makanan yang diolesi dengan bumbu babi, misalnya ada yang bakar mengolesinya pada kuas dari bumbu babi. Baik, kalau dari bulu babi, seluruh bagian bulu babi itu najis. Seluruh bagiannya itu najis. Tapi tentang berpindahnya tadi najisnya ini ke makanan tersebut, ini yang belum bisa kami hukum. Coba nanti kami lihat di literatur, saya belum bisa menghukumi hal tersebut. Tapi kulit babi itu hukumnya najis. Seluruh bagian tubuh babi itu najis. Tapi kalau kuasnya tadi digunakan untuk oles-oles kue tadi, ya, nah ini hukum yang berbeda lagi. Ya, nanti coba kami cari referensi tentang hal tersebut. Ya, monggo. Berpunya masuk sunnah, ya. Tapi sekali lagi tadi penjelasan tadi maksudnya tidak mesti atau tidak harus setiap orang itu harus punya nama kunyah. Ya, tidak harus. Ya, setiap orang itu punya nama kunyah. Boleh punya nama kunyah, tapi sekali lagi itu bukan merupakan keharusan. Ya, ada sahabat yang terkenal dengan nama kunyahnya Abu Hurairah, Abu Bakar. Ya, itu orang-orang yang mulia. Ada juga orang-orang musyrik juga punya nama kunyah juga. Jadi ini tidak menunjukkan ini orang yang lebih alus sunnah daripada yang bukan, tidak. Paham itu maksudnya tadi. Jadi disimpan di wadah. Perhiasannya, saya punya perhiasan emas, terus taruhnya di lemari, boleh. Ya, tidak ada masalah. Ini misalkan tadi wadah-wadah seperti piring, ya, kemudian gelas, kemudian sendok. Ya, ini sebagai wadah, atau tadi ada tempat minyak wangi, ya, itu juga sebagai wadah. Ini tidak dibolehkan. Kalau taruh di lemari itu tidak ada masalah. Masalah lemarinya tidak dihukumi sebagai wadah. Yang lainnya, ini dulu. Ini. Apakah jadi suci atau tidak? Allah alam, saya belum saja. Kata-kata dari bekasnya wanita non mahram itu boleh nggak? Wanita non Mahram. sudah dicuci apa belum? Wanita Non mahram. Piringnya bersih atau tidak? kalau misalnya Ada bekas gorengannya gitu, bekas minumnya. Saya minta minuman dulu. Boleh, tidak ada masalah. Selama tidak menimbulkan fitnah. Nggak boleh, nggak boleh. Meskipun emasnya cuma 1%, ya, meskipun emasnya cuma 1%. Jadi sama nasi, apakah bisa dimakan? Jadi sama untuk bangkai tadi kan dan cuci kalau sebenarnya kalau dimakan. Apakah bisa dimakan setelah cuci? Kulitnya dimanfaatkan untuk makanan, misalkan Kerupuk kulit kambing, ada seperti itu, mau dari bangkai. Ya, selama tidak menemukan doror nggak ini. Jadi seperti sudah hilang najisnya.
ini untuk misalkan hewan yang dilarang dibunuh itu kan haram. Tapi kalau misalkan hewan itu untuk pakan ternak, misalkan untuk pakan ikan, apakah ikannya jadi haram atau seperti apa? Dia makan apa misalnya? Misalkan kodok gitu, atau misalkan Ikan tidak kena hukuman haram. terus apa itu bangkai ayam di ikan, apakah ikannya? Nah itu masalah lain lagi ya. Ini makan makanan yang najis berarti ya. Ini makan makanan yang najis. Setiap hewan yang makan makanan najis, jika itu jadi mayoritas makanannya, itu dihukumi hewan jalalah. Dan hewan jalalah itu dihukumi haram sampai dia makan makanan yang halal. Itu dihukumi hewan jalalah, itu bisa dimakan sampai dia makan makanan yang halal. Dia dibuatkan kandang sendiri lagi atau dibuatkan kolam sendiri lagi ya. Misalnya lele itu biasanya makan apa? Kotoran manusia ya. Dia dipisahkan ke kandangnya, dipisahkan di kolam yang suci selama beberapa hari sampai itu steril lagi, dia makan makanan yang halal, baru boleh dimakan hewan tersebut. Kalau kan tadi misalkan di negerinya orang Kafir. Tidak ada, kita tidak punya tempat buat makan yang lain, kita boleh pakai pada mereka. Namun kalau di Indonesia kan banyak misalkan substitusi dengan daun gitu. Nah, itu apakah misalkan kita bertamu nggak ada tempat lain, kita mencari daun dulu atau kita? Kalau tidak ada itu tadi, makanya dikatakan selama masih bisa ada wadah yang lain, pakai wadah yang lain. Kalau ada daun pisang gitu, misalnya datang ke Amerika gitu ya, datang ke sana ada daun pisangnya, mungkin itu bisa digunakan, itu lebih baik digunakan. Kalau masih bisa mencari wadah yang lain. Tadi yang emas dan perak sebagai tambalan tadi ya. Kalau perak laki-laki boleh, tapi kalau wanita itu emas dan perak itu yang diperbolehkan. Tapi kalau ini untuk gigi ini kan terlalu ini ya. Ini bisa disamakan seperti bejana seperti ini karena suatu hal yang tidak, maksudnya terlihat orangnya terlalu berlebihan, ya terlalu foya-foya, terlalu menghambur-hamburkan harta, baik dengan emas ataupun perak. Jadi sebaiknya tidak digunakan kedua-duanya. Hindu atau Buddha. Kalau kulit bangkai tadi itu karena disamak ya. Tapi kalau piring ya. Kalau piringnya juga sama, dua syarat tadi tetap terpenuhi. Artinya tetap kita cari dulu wadah yang lainnya. Kalau tidak ada, itu boleh digunakan, namun asalkan tetap dicuci. Ya kalau dicuci sudah, maka najisnya hilang. Jadi sebenarnya tidak terbatas ke ahli kita. Lagi. Cincin. Perempuan bebas ya perhiasannya, cincin emas ataupun perak. Perhiasan itu cuma di dalam rumah, yang tidak ditampakkan di luar rumah. Itu termasuk diri sendiri yang tidak diperbolehkan. Dan perhiasan untuk wanita itu di dalam rumah. Kalau di luar rumah itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau bisa tetap disembunyikan. Apa sarung? Sarung ya. Hilang ya, dihilangnya dengan apa? Dibiarkan ya, sama dengan tanah tadi, ketika didiamkan sampai 1 minggu misalnya, najisnya itu hilang, pesingnya itu hilang, ya sudah. Ingat cara menghilangkan najis nanti akan kita bahas. Itu tidak mesti dengan ya cara-cara khusus, tidak, kecuali untuk ya cara pembersihan nanti untuk najis anjing. Tapi kalau yang lainnya selama itu hilang, maka itu sudah dikatakan itu benda tersebut suci. Yang demikian, Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.